tumpang tindih lahan? Lahan adalah konflik atau masalah penggunaan lahan seperti pertambangan dengan kehutanan, pertambangan dan tata ruang, kehutanan dan tata ruang, dan kegiatan lainnya. Kota Jayapura sebagai kota provinsi tentunya menjadi pusat ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kota Jayapura terus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang infrastruktur. Dapat dilihat pada gambar. Ini adalah gambar pembangunan jalan di sepanjang Poltekam. Kemudian, ini adalah gambar pembangunan Payung Dayung untuk mendukung PON 2020 Papua. Selanjutnya, ini adalah gambar penimbunan untuk pemukiman di sepanjang Koya Barat, distrik Moratami. Kemudian ini adalah gambar untuk penimbunan tanah kapling sekitaran Koya. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan material tambang di Kota Jayapura sangatlah besar. Oleh karena itu, perusahaan swasta maupun individu melihat peluang yang ada bahwa permintaan pasar yang besar tentunya akan memberikan keuntungan yang besar juga. Lalu, di manakah letak permasalahannya atau di manakah letak tumpang tindih lahannya? Yang pertama, hampir seluruh aktivitas penambangan di Kota Jayapura tidak memiliki izin usaha penambangan atau IUP, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, sebagian besar aktivitas penambangan di Kota Jayapura terletak di kawasan hutan lindung, sehingga tumpang tindihnya dengan Undang-Undang Kehutanan. Yang ketiga, sebagian besar aktivitas penambangan di Kota Jayapura terletak di kawasan yang bukan peruntukan lahan penambangan, sehingga tumpang tindihnya yaitu dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura. Jadi, dasar hukum mengenai tumpang tindih lahan di Kota Jayapura ada beberapa, di antaranya yaitu Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Perda Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008, Perda Jayapura Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015. Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana perusahaan wajib memiliki izin usaha penambangan baru diperbolehkan melakukan penambangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan metode penambangan terbuka. Kemudian Perda Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008, Perda Jayapura Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015, di mana kawasan peruntukan pertambangan mineral ditetapkan di wilayah Distrik Abipura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Moratami. Mari kita lihat peta sebaran aktivitas penambangan di Kota Jayapura. Ini adalah peta dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura dan peta kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Jayapura. Berdasarkan peta, diperoleh bahwa ada 9 perusahaan yang melakukan aktivitas penambangannya di kawasan hutan lindung. 8 diantaranya terletak di kawasan hutan lindung Pegunungan Dejar, Distrik Moratami. Dan 1 diantaranya yaitu PT Floraria Adi Kencana di Padang Bulan yang melakukan aktivitasnya di kawasan hutan lindung Abipura. Untuk Distrik Jayapura Selatan ada 4 lokasi tambang yang melakukan aktivitasnya sudah sesuai dengan peruntukan lahan penambangan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura. Kan tetapi tidak memiliki izin usaha penambangan atau IUP kecuali Sevetia. Kemudian Distrik Heram ada 5 lokasi tambang. Yang pertama yaitu di Kamwalker P3 Waena, di CV Cemara Indah Expo Waena, di Tambang Emas Buper, di PT Floraria Adi Kencana di Padang Bulan, dan di PT Jamir Mandir di Kampung Noka, yang melakukan aktivitasnya bukan di kawasan peruntukan lahan penambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura atau RT/RW Kota Jayapura. Dan untuk lokasi tambangan di sepanjang Koya Koso, Nafri, Nosendilan yang termasuk dalam kawasan Distrik Abipura dan sebagian Distrik Moratami, meskipun wilayahnya masuk dalam peruntukan lahan penambangan sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura dan tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung, akan tetapi semuanya tidak memiliki izin usaha penambangan. Sehingga kami menyarankan agar pemerintah Kota Jayapura menertibkan dan mempertegas Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rancangan Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat 9, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua
Pasal 72 ayat 3 poin A5 bahwa kawasan peruntukan penambangan hanya di distrik Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami. Kemudian, regulasi Kementerian SDM dan pemerintah Kota Jayapura untuk sebaiknya menertibkan 3 perusahaan penambangan batu gamping di distrik Jayapura Selatan karena belum memiliki izin usaha penambangan atau IUP meskipun wilayahnya merupakan peruntukan lahan penambangan. Kementerian SDM sebaiknya mempertegas mengenai Undang-Undang Pertambangan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 39 dan Pasal 57 bahwa tidak ada aktivitas penambangan sebelum izin usaha pertambangan dikeluarkan. Yang tambang di sepanjang pegunungan di Jar, distrik Muara Tami dan kawasan hutan lindung Abepura harus ditertibkan karena tidak layak dari segi kehutanan karena wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 dan peraturan daerah Kota Jayapura nomor 5 tahun 2008 pasal 22 ayat 4 khusus untuk PT Floraria Adi Kencana di Padang Bulan karena distrik Heram tidak termasuk wilayah peruntukan lahan pertambangan dan juga Perda Kota Jayapura tentang RT RW. Dan akhirnya muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan tambang-tambang yang sudah beroperasi dan melakukan produksi? Saran dari kami bahwa sebaiknya Kementerian ESDM melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang ini mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa tidak diizinkan melakukan penambangan sebelum izin usaha penambangan dikeluarkan. Kemudian, untuk tambang-tambang yang ada di kawasan hutan lindung juga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah, baik itu dari pihak kehutanan maupun tata ruang, bahwa tidak diizinkan melakukan penambangan di kawasan hutan lindung kecuali menggunakan metode penambangan bawah tanah. Jika demikian, di mana harus melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan material tambang di Kota Jayapura? Dari kami, sebaiknya dilakukan di sepanjang Koyakoso dan di sebagian Skou, karena kawasannya termasuk dalam peruntukan lahan penambangan menurut RT RW Kota Jayapura dan tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung.